dan kecerdasan artifisial. Untuk materi kali ini kita membahas tentang rekayasa atau penggunaan prompt. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, guru minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Orang. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita mengambil sikap dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur karena terbanyak hadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah melindungi kami dari malam tadi hingga pagi. Sekarang Engkau mau melakukan aktivitas belajar mengajar kami. Lindungilah kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Nama-Mu ya Bapa kami puji, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Sika. Sekali lagi, masih semangat? Masih. Bagaimana hari ini, hadir semua atau ada yang kurang? Hadir semua. Mari kita beri aplaus untuk kehadiran kita pada siang hari ini. Sekarang kita masuk ke materi kita. Jadi materi kita adalah membangun masa depan dengan AI dan prompt engineering. Jadi kita bisa menghasilkan sebuah produk atau sebuah konten dengan menggunakan yang namanya AI. AI itu sama dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Sebelumnya saya akan menampilkan salah satu konten hasil buatan dari AI. Teman-teman bisa perhatikan di depan. Jadi ada sebuah video yang dibuat menggunakan AI. Kita nonton bersama-sama. Sorry. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara cerdas, kritis, dan etis. Ini bukan sekadar bisa mengoperasikan perangkat seperti smartphone atau komputer, tapi juga memahami cara kerja dunia digital dan berperilaku bijak di dalamnya. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses informasi dan teknologi digital, menganalisis dan mengevaluasi konten digital secara kritis, berkomunikasi dan berkolaborasi secara aman dan etis di ruang digital, menciptakan konten digital yang relevan dan bertanggung jawab, melindungi privasi dan keamanan diri sendiri serta orang lain di dunia maya. Oke. Sudah nonton semua? Sudah. Ini adalah salah satu contoh konten yang dihasilkan dengan menggunakan AI. Jadi ini kita buat menggunakan AI yang namanya Kumfa. Itu ada di bawah sini, watermarknya itu namanya Kumfa. Jadi AI itu yang bernama Kumfa. Dari hasil video yang teman-teman sudah nonton ini, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian ketika kalian melihat hasil dari AI ini? Oke, Angel silakan. Menurut saya, yang ada di benak saya tentang AI adalah teknologi canggih yang memudahkan pekerjaan manusia, menghindari banyak inovasi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti etika, privasi, dan risiko penyalahgunaan. Oke, mari kita beri aplaus untuk Angel. Sudah sangat baik sekali. Jadi AI itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita, khususnya pekerjaan di bidang apa? Pendidikan. Di bidang pendidikan, di bidang teknologi, itu semuanya sangat memudahkan kita dalam pekerjaan kita. Ada yang lain? Ya, Cika, silakan. Menurut saya dari video ini, saya melihat AI sebagai alat yang luar biasa dengan potensi untuk mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari memecahkan
menciptakan bentuk seni baru. Oke, mari kita beri aplaus untuk Cika. Tadi sudah sangat bagus seperti yang Cika bilang tadi, sudah bisa memecahkan masalah yang kompleks, juga bisa membuat yang namanya seni baru. Seni baru contohnya seperti video yang sudah kita nonton sama-sama tadi. Jadi sekarang untuk membuat video seperti ini, kita tidak perlu lagi ada orang benaran, tidak perlu lagi harus pakai kamera yang bagus, harus pada di depan kamera, kita tidak perlu lagi. Kita cuma menggunakan artificial intelligence atau AI tadi, kemudian kita masukkan promptnya, maka hasilnya video seperti ini. Maka menghasilkan yang namanya seni baru seperti yang Cika bilang tadi. Selanjutnya kita lihat capaian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi capaian pembelajaran kita yaitu pada akhir pembelajaran ini peserta didik akan memiliki kemampuan penting dalam memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan artifisial. Jadi setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua sudah memiliki kemampuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita lihat yang bisa kita capai. Yang pertama itu ada prompt engineering. Ada yang namanya prompt engineering. Itu menerapkan prompt engineering pada AI generatif. Generatif itu sama dengan menghasilkan sesuatu dengan perintah kita sebagai pengguna. Jadi kita memerintahkan AI untuk membuat ini, membuat itu. Semuanya akan digeneratif oleh AI. Yang kemudian yang kedua ada evaluasi konten AI. Itu kita mengevaluasikan konten yang dihasilkan oleh AI. Seperti tadi yang di video itu kita evaluasikan bagaimana video tersebut dapat dibuat, bagaimana dampaknya dan lain-lainnya. Ya, dan yang ketiga itu ada memahami desain AI. Memahami desain sistem AI melalui proses desain thinking. Itu sama dengan yang berikut tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu memahami konsep dasar, mengenal AI dan prompt engineering melalui demonstrasi langsung. Bentar kita akan melakukan demonstrasi menggunakan AI favorit kalian semua. Contohnya seperti yang biasa kalian gunakan, Cici, apa lagi? ChatGPT dan yang lainnya. Kemudian menerapkan prompt engineering. Ini yang paling penting dalam AI. Bagaimana cara kita bisa menerapkan prompt itu sama dengan perintah agar bisa dibaca dengan baik oleh apa? Oleh AI. Dan yang berikutnya ada kesadaran etika AI. Seperti yang Angel singgung tadi, bagaimana cara kita menggunakan AI tersebut. Kita gunakan untuk hal yang baik atau jangan sampai ada penyalahgunaan di bidang AI ini. Jadi kita akan membahas etikanya dalam penggunaan artificial intelligence. Sebelum kita lanjut, kira-kira dari video tadi, dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran kita, Pak Guru mau tanya, kira-kira apa sih AI tersebut? Apa yang kalian ketahui tentang AI? Ada yang bisa? Oke, Alisa? Kecerdasan artifisial generatif adalah cara kecerdasan buatan
hanya menganalisis data, tapi juga menciptakan sesuatu yang baru, yang mirip atau relevan dengan data. Oke, mari kita beri aplaus untuk Anissa. Yang sangat bagus. Jadi, AI tersebut adalah kecerdasan buatan, atau dalam kata lain itu simulasi kecerdasan manusia. Bahkan AI sekarang lebih cerdas dari manusia. Benar tidak? Benar. Yakin? Yakin. Yakin tidak? Yakin. AI lebih cerdas dari manusia. Benar? Benar. AI bisa salah. Benar tidak? Benar. AI, kecerdasan AI itu tergantung dari kita. Dari kita semua yang ada di sini. Contoh, ada AI tentang RPN SMKN 5 ini. Berarti dia hanya mengambil data dari kita yang ada di RPN SMKN 5 ini. Ketika kita tanya bagian ATP, AI-nya tidak akan bisa menjawab. Dia bilang, maaf, saya tidak mengetahui hal tersebut. Pernah dapat dia mohon maaf karena tidak bisa menjawab? Nah itu karena kita bertanya sudah di luar konteksnya dia. Dia belum mencapai data tersebut. Dia belum dapat data tersebut. Jadi kecerdasan dia itu tergantung pada data-data yang dia kumpulkan. Yaitu data-data. Ya dong? Ya. Kemudian sudah tahu contohnya apa? Anissa. Contohnya seperti Contohnya seperti GPT. Sudah dijelaskan tadi, AI generatif itu dapat menciptakan hanya menganalisis data, tetapi dia bisa menciptakan yang namanya konten baru. Jadi GPT itu bisa menghasilkan gambar, apalagi kalau di video GPT belum bisa menghasilkan yang namanya Video. kalau Gemini itu sudah bisa menghasilkan Video. Oke lanjut. Nah di sini tadi apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia. Seperti yang saya bilang tadi, AI ini adalah simulasi dari kecerdasan kita sebagai Manusia. yang mengumpulkan data-data dari kita, bukan data-data yang dia cari sendiri. Dia cari melalui kita yang sudah kasih data-datanya. Kita lihat memperkenalkan prompt engineering. Yang namanya AI itu pasti ada yang namanya prompt. Itu apa? Prompt itu sama dengan perintah. Perintah kita kepada AI supaya dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau perintah kita bagus, maka yang dihasilkan juga pasti bagus. Kalau kita perintahnya sembarang, maka dia hasilnya juga sembarang. Tidak sesuai. Jadi lihat, prompt engineering adalah seni dan ilmu merancang prompt atau instruksi yang tepat untuk AI generatif. Ini seperti memberikan perintah. Prompt itu sama dengan perintah. Jadi ini sama dengan memberikan perintah yang sangat spesifik kepada seorang seniman. Seniman yang tadi adalah AI-nya. Jadi kita yang memberikan perintahnya. Contoh kita buat perintah, buatkan gambar desain ini. Kita jelaskan prompt-nya apa, maka hasilnya desain yang menarik. Dari AI akan membuat desain tersebut. Prompt yang baik akan menghasilkan output yang akurat, relevan, dan kreatif dari AI. Begitupun sebaliknya, kalau prompt yang buruk dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai atau bahkan membingungkan kita sendiri yang kasih perintah. Kalau promptnya yang buruk, bahkan bisa membingungkan kita sendiri. Benar tidak? Benar. Sudah pernah coba kan? Sudah. Yang pertama, bagaimana prompt yang baik itu dibuat. Jadi kita belajar bagaimana cara membuat
yang baik. Yang pertama, jelas dan Spesifik. jadi prom yang kita buat itu harus jelas, harus spesifik. Spesifik seperti apa maksudnya? Tidak ada ambiguitas, kemudian menyatakan apa yang Anda inginkan dengan jelas. Contohnya, saya ingin membuat poster tentang warung makan. Kita harus menjelaskan yang spesifik. Menjelaskan, menyatakan apa yang Anda inginkan itu dengan jelas. Contohnya, buatkan saya poster untuk warung makan. Nama warung makannya apa? Kemudian di sini tersedia menu makanan ini dan seterusnya. Kemudian paket harganya, bla 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 dan seterusnya. Maka yang hasilnya itu sudah sangat jelas dan akurat. Kalau seandainya kita hanya buatkan saya desain poster warung makan langsung nama, dia akan bingung juga, dia akan kasih sembarang, tidak akan sesuai dengan warung makan yang kita mau desain. Mungkin harganya di sana dia pasang 300.000, padahal sebenarnya 220.000 gitu. Karena kenapa? Karena data yang kita masukkan itu tidak spesifik, tidak sesuai. Yang berikut, sertakan konteks. Sertakan konteks itu berikan informasi latar belakang yang relevan untuk AI. Contoh tadi warung makan. Jelaskan warung makannya itu berada di mana. Contohnya warung makan ini berada di desa ini, kecamatan ini. Jelaskan kondisi geografisnya seperti apa, pelanggannya bagaimana, pemiliknya bagaimana, kita jelaskan konkretnya begitu. Itu menjadi konteks yang menjadi latar belakang yang relevan untuk AI. Yang berikut ada tentukan batasan. Di AI ada yang namanya batasan. Batasan itu maksudnya panjang gaya atau format output yang diinginkan. Kita tentukan batasnya. Contoh kalau menghasilkan gambar, ini poster warung makan tadi, kita tentukan ukurannya. Contohnya rasionya 3:4, ukurannya panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita tentukan supaya hasilnya benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir ada berikan contoh, itu opsional. Kalau memang kita ingin buat yang mirip-mirip seperti yang sudah ada sebelumnya, kita upload foto contohnya, kemudian berikan prompt, maka hasilnya akan mirip sesuai dengan yang ada pada contohnya. Nah, sekarang di depan sudah ada penerapan prompt engineering sederhana untuk kegiatan praktek. Sekarang Pak Guru mau minta teman-teman semua yang ada HP silakan menggunakan HP, yang berada di komputer silakan menggunakan komputer. Buka aplikasi AI generatif favorit kalian, mau itu ChatGPT, Gemini, Grok, Pilot ataupun Cici di HP kalian silakan. Sudah? Sudah belum? Sudah ya? Sekarang kita mencoba membuat yang sudah membuat konten dengan yang sudah ada di depan. Yang sudah pilih AI generatif tadi, kemudian masukkan prompt. Contoh prompt yang pertama ini kita lihat. Tiga paragraf tentang tenaga ramah yang tidak utang. Kita lihat. Tulis
kreatif kalian sendiri, favorit kalian. Di sini saya menggunakan Queen AI. Kita ketik, tulis cerita pendek 3 paragraf tentang seekor naga ramah yang tinggal di hutan ajaib. Kita lihat di depan. Spesifik tidak? Jelas tidak itu di depan kira-kira? Jelas ya. Latar belakangnya jelas, karakternya jelas, kemudian lokasinya juga jelas. Benar tidak? Jadi dia konteksnya sudah benar. Ada 3 konteksnya itu tentang seekor naga yang tinggal di hutan ajaib. Batasannya itu dia memiliki batas di 3 paragraf, itu batasannya. Setelah itu silakan enter. Maka AI tersebut akan menggenerate cerita pendek dengan 3 paragraf tadi tentang cerita naga di hutan ajaib. Jadi seperti di depan. Sekarang saya minta 1 orang yang sudah menghasilkan promnya, sudah menghasilkan kontennya, baca cerita kalian dalam 3 paragraf tadi. Coba 1 orang. Oke, Cika silakan. Silakan baca ceritanya. Di tengah rimbunnya hutan ajaib, hiduplah seekor naga bernama Rama. Sisiknya berkilau seperti zamrud yang disinari matahari pagi, dan matanya setajam batu rubi yang menyimpan kebijaksanaan kuno. Rama bukanlah naga biasa. Ia memiliki hati yang lembut dan rasa ingin tahu yang besar. Suatu hari, saat Rama sedang terbang melintasi hutan, ia mendengar suara tangisan lirih. Ia menukik turun dan menemukan seorang gadis kecil tersesat di dekat gua kristal. Gadis itu ketakutan dan sendirian. Tanpa ragu, Rama mendekat dan dengan lembut menawarkan punggungnya sebagai tumpangan. Gadis itu yang bernama Lila ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya naik ke punggung naga itu. Rama membawa Lila terbang tinggi di atas hutan, menunjukkan keindahan hutan ajaib dari perspektif yang belum pernah dilihat Lila sebelumnya. Rama dan Lila menjadi sahabat baik, dan kisah tentang naga baik hati dari hutan ajaib terus diceritakan dari generasi ke generasi. Oke, jadi itu hasil generatif dari Cika. Tentunya setiap hasil generatif dari teman-teman semua pasti berbeda-beda dengan cerita yang Cika bacakan. Benar tidak? Benar. Benar ya? Kenapa? Karena itu dia tugasnya itu mengumpulkan data-data. Jadi data yang dikumpulkan di HP-nya Cika seperti ini. Data yang dikumpulkan di prompt-nya Angel akan berbeda dengan yang dihasilkan oleh Cika. Itu salah satu. Kemudian setelah untuk membuat cerita, AI juga bisa menciptakan yang namanya konten untuk gambar. Di sini lihat ada prompt untuk gambar. Silakan masukkan di Cici atau ChatGPT. Buat gambar pemandangan hutan futuristik saat matahari terbenam dengan gaya cyberpunk. Di sini saya akan menggunakan AI yang namanya Willali, atau saya menggunakan drop. Kita paste prompt-nya tadi. Setelah itu klik enter. Maka AI akan menggenerate gambar yang kita minta.
Ada yang sudah? Buatan gambar pemandangan kota futuristik saat matahari terbenam dengan gaya cyberpunk. Maka hasilnya yang ada pada AI saya hasilnya seperti ini. Ini hasil yang dihasilkan dari AI yang ada pada komputer saya. Sekarang coba AI yang dihasilkan oleh prompt kalian. Oke, mirip-mirip ya. Ya. Yang di sini? Oke. Nah, semuanya mirip-mirip karena promptnya sama ya. Tetapi tetap ada perbedaan. Tidak mungkin sama 100%. Benar tidak? Benar. Walaupun kita menggunakan aplikasi yang sama, tetapi tidak akan sama 100%. Itu adalah AI. Selanjutnya kita lihat di sini hasil-hasil generatif dari AI ini kita buat naga di tengah hutan, gambar naga di tengah hutan ajaib tadi. Selanjutnya kita akan menonton video. Ada satu video singkat tentang AI generatif. Jadi kita perhatikan baik-baik. AI generatif telah menjadi salah satu teknologi yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Dari menghasilkan percakapan manusia dan karya digital hingga mengarang musik dan tulis kode, teknologi ini merupakan lompatan signifikan dalam hal yang dapat dilakukan mesin secara kreatif. Namun, apa sebenarnya AI generatif itu? Dan mengapa teknologi ini membentuk kembali masa depan pembuatan konten, produktivitas, dan bahkan masyarakat? Memahami AI generatif mengacu pada jenis kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru, bukan hanya menganalisis atau menginterpretasikan data. Teknologi ini dapat menghasilkan teks, gambar, audio, video, dan bahkan model 3D yang kompleks. Yang membuatnya luar biasa adalah konten yang dihasilkannya tidak hanya disalin atau diambil dari basis data, tetapi asli dan sesuai konteks, berdasarkan pola yang dipelajari dari kumpulan data besar. Tidak seperti AI tradisional, yang sebagian besar bersifat spesifik tugas, misalnya mendeteksi email spam atau mengenali wajah. Model AI generatif dilatih untuk memahami struktur dan semantik data dan menggunakan pemahaman itu untuk menghasilkan contoh baru yang menyerupai data yang telah dilatihkannya. Teknologi di balik AI generatif. Inti dari sebagian besar sistem AI generatif adalah jaringan saraf, khususnya model pembelajaran mendalam seperti Transformer, Variational Autoencoder atau VAE, dan Generative Adversarial Network atau GAN. 1. Transformer dan Large Language Model atau LLM. Transformer adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang dirancang untuk memproses data berurutan, seperti teks. Arsitektur ini membentuk fondasi model bahasa besar seperti ChatGPT milik OpenAI, Gemini milik Google, atau LM milik Meta. Model-model ini dilatih pada miliaran kata dan belajar untuk memprediksi kata berikutnya dalam sebuah kalimat yang pada akhirnya mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bahasa, tata bahasa, fakta, dan bahkan penalaran. 2. GAN dan pembuatan gambar. GAN atau Generative Adversarial Networks banyak digunakan dalam pembuatan gambar dan video. GAN terdiri dari dua jaringan saraf yang kadang menghasilkan data, yaitu generator dan yang lain yang mengevaluasinya, dikenal sebagai diskriminator. Jaringan-jaringan ini dilatih dalam semacam kompetisi yang secara bertahap meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan. Aplikasi AI generatif. AI generatif bukan sekadar eksperimen laboratorium. AI digunakan secara aktif di berbagai industri
untuk mempercepat kreativitas, mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, dan memecahkan masalah-masalah yang rumit. 1. Pembuatan konten. Penulis, pemasar, dan jurnalis menggunakan berbagai alat seperti ChatGPT dan Jasper AI untuk membuat artikel, posting blog, salinan pemasaran, dan bahkan skrip. Meskipun alat-alat ini tidak menggantikan kreativitas manusia, alat-alat ini bertindak sebagai asisten yang hebat, membantu pengguna untuk bertukar pikiran atau menghasilkan draft dalam hitungan detik. 2. Seni dan desain. Alat-alat AI seperti DALL-E, Midjourney, dan Adobe Firefly dapat menghasilkan karya seni digital berkualitas tinggi dari preteks sederhana. Desainer menggunakan alat-alat ini untuk mendapatkan inspirasi, membuat prototipe, dan bahkan aset akhir. 3. Pengembangan perangkat lunak. Pengembang memanfaatkan asisten pengkodean AI seperti GitHub Copilot dan Amazon Code Whisperer untuk menulis dan menebak kode. Sistem-sistem ini menyarankan fungsi, mengisi kode boilerplate, dan bahkan membantu pengembang mempelajari bahasa atau kerangka kerja baru. Oke, sudah nonton semua? Sudah. Oke, jadi sekarang setelah menonton video tadi dijelaskan ada beberapa AI untuk pembuatan gambar, untuk video, kemudian untuk teks seperti ChatGPT, ada dari Meta itu namanya Meta AI, kemudian dari X itu namanya Grok, ada juga DeepSeek dan lain-lainnya. Yang berikut, setelah kita melihat video tadi, di video ini juga termasuk menjelaskan cara kerja dari AI. Jadi, saya minta satu orang coba bisa jelaskan cara kerja dari artificial intelligence seperti yang sudah kalian ketahui. Ada? Ya, Aurel silakan. Proses pengoperasian AI generatif adalah menerima prompt dari pengguna, lalu model AI memproses berdasarkan data yang telah dilatih dan menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, suara, atau video. Peran prompt engineering adalah menyusun instruksi yang jelas, tepat, dan spesifik agar AI memberikan hasil yang sesuai kebutuhan, lebih akurat, serta menghindari jawaban yang salah atau tidak relevan. Oke, mari kita beri aplaus untuk Aurel. Jadi, cara kerja dari AI, dari prompt engineering tadi, jadi AI-nya menerima prompt yang kita masukkan atau menerima perintah yang kita masukkan, tentunya dengan memperhatikan spesifik dari promptnya, kejelasannya, konteksnya, dan lain-lainnya. Setelah itu akan dianalisis oleh AI-nya berdasarkan data-data yang diambil dari data-data itu diambil dari internet. Ya, dia ambil data-data dari internet, kemudian dia kalkulasikan, maka hasillah satu konten dengan AI. Setelah kita mengetahui cara kerja dari AI, apa itu AI, apa yang bisa dihasilkan dengan AI, sekarang kita belajar etika dalam pengoperasian AI. Jadi etika dalam pengoperasian AI itu adalah tanggung jawab dari siapa? Tanggung jawab kita sebagai pengguna AI. Seperti yang disinggung tadi, kalau kita menggunakannya dengan baik, berarti hasilnya juga baik. Jadi kita jangan sampai menyalahgunakan yang namanya AI tadi ya. Saat kita menjelajahi potensi AI, penting untuk juga memahami dan menerapkan etika dalam
memastikan data pribadi dilindungi dan tidak disalahgunakan. Jadi kita jangan sampai memasukkan informasi pribadi kita itu ke dalam AI. Seperti nik, nomor telepon itu jangan sampai kita memasukkan ke AI atau membagikan ke AI karena bisa juga disalahgunakan ya. Yang berikut ada keadilan dan bias. Bias itu sama dengan salah. Bias itu sama dengan salah. Waspada potensi bias dalam AI dan berusaha untuk Keadilan. Keadilan di sini bukan bagi satu adil, bukan ya? Bias di sini maksudnya, contoh, saya memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tahu informasi tentang keadaan global di dunia. Setelah itu AI generatif. Dia kasih semua data-datanya, ternyata data-data itu ada yang bias atau data-data tersebut ada yang salah. Kemudian kalian langsung ambil data-data yang salah tadi tanpa melihat kebenarannya, tanpa membandingkan dengan AI lainnya atau mencari informasi lainnya. Jadi kalian sudah tidak adil terhadap AI tersebut. Kalian sudah mengambil data-data yang bias atau data-data yang salah tadi. Itu contohnya ya. Yang berikut ada transparansi. Transparansi AI ini, pahami bagaimana AI membuat keputusan dan berkomunikasi dengan cara jelas. Jadi kita harus transparansi kepada AI. Kita jelaskan apa maksud kita itu secara jelas kepada AI. Yang berikut ada kepemilikan konten. Kepemilikan konten itu sama dengan hak cipta. Pertimbangkan hak cipta atas konten yang dihasilkan dengan AI. Karena AI itu basisnya adalah data. Dia ambil data dari internet. Tentunya pasti ada yang namanya copyright atau ada konten yang sudah ada sebelumnya dia ambil untuk kita. Jadi makanya kita harus cek apakah ini ada sesuai dengan orang lain atau belum ada. Kalau belum ada bisa kita gunakan belakang. Kalau ada kita harus modifikasi. Seperti bahasa gaulnya itu ada yang namanya ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Jadi jangan langsung kopas ya. Oke, setelah memahami pentingnya etika dalam AI ini, sekarang Pak Guru mau tanya, mengapa etika dalam pengoperasian AI ini penting di dalam penggunaan kita? Oke, Lilis, silakan. Etika sangat penting dalam penggunaan AI generatif di kelas karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama, mencegah pembuatan konten yang berbahaya, menyesatkan atau diskriminatif. Yang kedua, mengurangi bias dalam model AI. Yang ketiga, memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan etis. Yang keempat, memahami dampak sosial dari AI. Yang kelima, menjaga integritas akademik. Oke, mari kita beri aplaus untuk Lilis. Jawaban yang sangat bagus. Jadi saya tertarik dengan yang pertama tadi. Coba yang pertama. Yang pertama, mencegah pembuatan konten yang berbahaya, menyesatkan atau diskriminatif. Nah, mencegah konten-konten berbahaya atau yang bersifat diskriminatif. Contohnya buat poster yang menyebarkan hoax, buat poster yang untuk menyebarkan
untuk kericuhan itu tidak boleh. Itu sama dengan penggunaan AI. Oke, sekarang dari semua pembelajaran kita, sekarang saya akan kasih tugas ke kalian. Ini sudah dalam kelompok? Sudah. Jadi setiap kelompok wajib membuat satu konten dengan menggunakan AI. Setiap kelompok wajib memiliki atau membuat satu konten dengan menggunakan AI, bebas, mau AI apa saja, mau konten apa saja, silakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan mulai mengerjakan, diskusikan bersama teman kelompok, kolaborasi. Kita membuat konten apa dengan AI yang tentunya bisa dihasilkan dengan AI. Silakan. Diskusikan membuat konten apa. Kelompok satu yang mana? Oke. Kelompok satu yang mana? Yang di belakang. Kelompok satu membuat konten apa? Kira-kira? Kami membuat aplikasi game quiz. Membuat aplikasi Game quiz. tentang materi teks prosedur. Oke, tentang materi teks prosedur berarti di bahasa Indonesia ya? Ya, Pak. Kelompok dua, kira-kira apa yang kalian diskusikan? Membuat apa? Membuat musik. Membuat Musik. musik dengan AI. Oke, silakan. Jadi kelompok satu tadi membuat quiz, game quiz interaktif dengan AI. Kelompok dua membuat musik ya. Buat musik sendiri dengan AI. Silakan. Nanti akan dipresentasikan di depan supaya teman-temannya juga bisa lihat proses pengerjaan di kelompok satu bagaimana atau di kelompok dua bagaimana. Silakan.
Silakan gunakan AI favorit kalian, AI generatif yang kalian suka, silakan. Yang bisa menyelesaikan konten kalian, yang bisa membuat AI generatif untuk pembuatan kuis ataupun AI generatif untuk pembuatan musik, silakan. Nanti kita akan lihat aplikasinya, kita mainkan, dan juga yang musik kita akan dengarkan secara bersama-sama musiknya. Sudah? Ada yang sudah? Yang musik? Sudah. Oke, yang musik sudah. Yang kuis? Masih proses? Oke. Santai kerja. Yang musik judulnya apa? Oke. Kelompok kedua berhasil membuat musik untuk Mars SMK. Gaya musiknya apa? Stylenya? Marching band, inspiratif, folk, entertain, electronic fusion. Mantap ya. Nanti bisa dipresentasikan di depan supaya teman-teman di kelompok 1 bisa melihat ya. Untuk musiknya bisa di-download. Coba dengarkan pelan dulu. Ada versi yang lain coba, yang mana? Ada beberapa versi. Empat ya. Nggak akan pilih yang terbaiknya untuk. Coba cek semua empat-empatnya. Coba kalian pilih yang terbaiknya untuk dipresentasikan. Sudah? Oke, coba lihat. Oke. Berhenti di situ. Oke, karena sudah semua, sekarang kita akan melakukan presentasi. Kelompok 1 musik, kelompok 2 musiknya dikecilkan dulu. Yang pertama kita akan melihat hasil project quiz dari kelompok 1. Yang ini tidak bisa
dry fan-nya tidak bisa, jadi kalian langsung action di depan. Sini ke depan. Bisa tidak? Langsung buat ulang dari awal. Bisa. Bisa. Oke, jalan. Sini. Sambil kerja sambil jelaskan. Bisa? Oke, kelompok 2 perhatikan teman-temannya. Ambil dijelaskan. Bukan di satu orang yang oke. Kita sama-sama memperhatikan langkah-langkah yang mereka buat. Oke, kelompok 1 silakan. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman saya Linda, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan menjelaskan cara pembuatan aplikasi game quiz. Karena di sana komputernya tidak jadi, maka kami kerja ulang dari awal dengan laptop. Jadi langkah pertamanya kami membuat aplikasi. Kemudian kami masukkan kami cari aplikasi Grok, kemudian kami masukkan Grok yang ingin kami sampaikan. Di sini kami masukkan saya Jadi teman-teman perhatikan langkah-langkah kerjanya.
Jadi di sini kami masukkan drawnya. Kami ingin membuat aplikasi game quiz interaktif tentang materi teks prosedur. Jadi kami langsung saja tekan tanda panahnya. Jadi di sini kami langsung copy, kami bawa ke aplikasi Canva. Oke, tunjukkan. Dan salin. Lanjutkan di browser.
aplikasi game quiz. Jadi di sini Coba langsung dimainkan. aturannya di sini 15 pertanyaan pilihan ganda. Waktunya 30 detik per satu pertanyaan. Ada 10 poin per jawaban benar. Selanjutnya feedback langsung setiap jawaban. Oke, coba dimainkan. Para teman-teman saya. Di sini teman-teman bisa bantu menjawab pertanyaan. Fungsi gambar atau ilustrasi dalam teks prosedur. Oke, lihat waktunya. Karena aturannya tadi ada waktunya ya. Coba lanjut. Kerja sampai 5 nomor coba. Soal selanjutnya jawaban kami minta dari teman-teman kelompok 2. Dari kelompok 2 coba. Kata kerja yang tepat untuk teks prosedur membuat jus adalah 12, 10, B. oke, mantap. Lagi satu, tambah satu pertanyaan. Soal selanjutnya Dalam membuat teks prosedur yang paling penting diperhatikan adalah ayo waktu. jawaban yang benar B. Sudah? Soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir. Demikian. Demikian. B. Demikian. B. B. Silakan penutup. Sekian presentasi dari saya kembali kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan selamat siang. Siap. Kelompok 1 sudah sangat baik. Mereka berhasil membuat satu konten, yaitu game interaktif quiz tentang materi teks prosedur dengan menggunakan AI. Jadi tadi saya jelaskan sedikit. Perhatikan. Jadi tadi mereka meminta prompt dengan menggunakan bantuan dari tools Grok. Mereka meminta, saya ingin membuat aplikasi game quiz interaktif tentang materi teks prosedur. Membuat prompt agar dapat meminta tampilan menarik. Lalu prompt menampilkan dibuatkan lengkap untuk aplikasi dan seterusnya. Kemudian mereka salin lewat AI untuk pembuatan. Nah, hasilnya game yang seperti ini ya. Jadi sudah sangat baik sekali. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk selanjutnya mari kita saksikan pembuatan musik live musik dari kelompok 2. Kita coba apakah bisa dikompresi dulu ya. Kalau memang tidak bisa di situ, berarti kalian buat ulang di sini nanti. Berdoa banyak supaya ini bisa. Amin. Apakah bisa? Sama yang tidak bisa? Memang tidak bisa di sini. Berarti sama seperti kelompok 1, kalian buat ulang. Oke, sekarang bunyi-bunyinya jangan bisa ke sini. Silakan satu orang sebagai moderator untuk membuat.
Kamjan? Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Siap. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok baru. Kepada teman saya Aurel, saya persilakan. Sambil buat, sambil dijelaskan. Supaya teman-teman di kelompok 1 bisa tahu juga cara membuat musiknya. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini kami akan membuat musik Oke, dengan buat menggunakan musik. AI. Misalkan musik yang bagus supaya kita bisa boleh di sini. Saya akan masukkan promptnya.
dari detuan langit biru, kami berjuang tak kenal putus asa. Yeah, yeah, yeah. Hiduplah Asaka negeri irama ender, saya sentosa untuk prestasi membara. Bersatu padu dengan cita-cita mulia untuk bangsa dan tanah air kita. Inovasi digital, agribisnis tanaman, panen hijau, perkebunan subur, nautika, kapal ikan, layak terbang sambil luas, agribisnis ternak udang. Coba versi yang kedua, karena ada dua versi itu. Coba versi keduanya. Karena ini yang sama kamu kau lebih dekat, SMK diterima untuk kamu abadi, menjadi pemuda masa depan cerah. Dari detumaku ke langit biru, kami berjuang tak kenal lelah dan putus asa. Hiduplah SMK Negeri 5 HND, Jaya Sentosa unggul prestasi membara. Bersatu padu wujudkan cita-cita mulia untuk bangsa dan tanah air kita. Oke, silakan untuk Baik, teman-teman, kita hasil dari presentasi kelompok kami kita mengadakan beberapa. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. oke. Mari kita beri upload untuk kelompok dua. Salam untuk isi Okarda. Mereka sudah berhasil membuat musik kebetulan yang berada di 5 beberapa. Mereka punya ide untuk buat SMK Negeri 5 ini. Mari kita beri upload. Musiknya sangat bagus, pengen goyang ya. Nah, begitu kan jadi pengen goyang. Benar tidak? Yang sangat bagus. Baik, dari proyek atau konten yang sudah teman-teman buat tadi sudah sangat bagus. Mulai dari pembuatan kuis sampai dengan pembuatan musik sudah sangat bagus. Dari penyusunan prompt semuanya sudah sangat baik sekali ya. Jadi untuk materi coding dan kecerdasan artifisial kita pada hari ini sampai pada presentasi protokol tadi. Saya mau mengingatkan kembali, kecerdasan artifisial ini menjadi asisten untuk kita membangun masa depan kita. Jadi kita bisa apa yang kita berikan untuk menghasilkan satu kode depannya untuk kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas merekayasa prompt. Jadi kalian menentukan prompt yang benar, spesifikasi prompt tersebut. Minggu depan kita akan bahas tentang merekayasa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, saya minta satu lagi
kasih, selamat siang. Siang, Pak.